Terima kasih Mas Hendri dari DPC Pertuni Ya. berkaitan dengan pelayanan jasa ya. Jadi memang tadi sudah sampaikan bahwa bisnis pariwisata ini memang belum secara langsung ya. Ini tersentuh secara komunal, secara meluas bagi para teman-teman di disabilitas ya. Karena saya utarakan tadi lebih banyak di manufacture-nya. Nah, saya pingin kemudian ada yang menjadi garda depannya, ada yang kemudian bisa head to head berkomunikasi langsung dengan wisatawan. Salah satunya memang dengan menjadi pemandu wisata atau pramu wisata ya. Nah, ada organisasi ya, HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, untuk chapter atau cabang Borobudur ada. Kebetulan staf saya ini salah satu ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Jadi nanti Pak Hendri, ini sekalian aja kita bersilaturahmi di kantor saya, ya. Nanti saya informasikan ke Mas Hendri alamatnya di mana, ya. Kapanpun monggo, selama itu jam kerja, bahkan kadang kita tidak jam kerja juga boleh datang, kita bisa diskusi, kemudian apa yang kemudian kita bisa lakukan. Termasuk kita punya desa wisata bahasa ya di Ngargogondo. Kalau memang dibutuhkan untuk upskilling berkaitan dengan bahasa Inggrisnya, insya Allah kita akan fasilitasi untuk itu, gitu kan. Itu untuk Mas Hendri. Untuk Pak Kasyan ini banyak sekali ini. Jadi intinya begini Bapak, memang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang transportasi khususnya, dalam hal ini Damri, ya. Damri ini sekarang sudah dari bandara ke Borobudur, dari Jogja ke Borobudur, ini direct, tapi memang ya, fasilitas untuk disabilitas belum maksimal karena masih didesain dengan optimalisasi penumpang. Tapi ini akan saya sampaikan ke Bu Dirut Damri agar fasilitas transportasi khususnya disabilitas yang memerlukan kursi roda ini ada space khusus yang kemudian tidak mengganggu atau kemudian bahkan tidak dikenakan biaya untuk itu. Ini akan segera saya sampaikan ke Ibu Dirut PT Damri. Karena sekarang jumlah unitnya banyak sekali. Ya. Ini juga nanti saya koordinasikan dengan Bandara New Yogyakarta agar ada koordinasi untuk itu. Ya. Ini akan segera kita follow up Pak Kasyan. Terus kemudian berkaitan dengan tadi produk-produk dari ibu-ibu PKK yang kebetulan itu tidak di Kecamatan Borobudur kok ditolak, ini juga akan menjadi PR kita karena tidak boleh. Manfaat balkon des itu tidak boleh ekosektoral karena semuanya boleh memanfaatkan. Karena itu bisa dijadikan etalase buat produk-produk yang ada tidak hanya di Kecamatan Borobudur, di seluruh Kabupaten Magelang itu boleh. Ya. Jadi ini segera saya follow up Pak Kasyan agar produk-produk dari luar Kecamatan Borobudur juga harus boleh masuk. Yeah. Oke. Terakhir mungkin ini. Oh nanti Pak Basirul. Itu mungkin dari Pak Jatmiko ada beberapa masukan yang sudah direspon positif dan ada beberapa hal yang akan segera disampaikan bahkan ke pusat. Terima kasih atas support dan tanggapan dari kawan-kawan. Selanjutnya Pak Basirul Hakim mungkin bisa menjawab terkait dengan ada nggak pelatihan untuk manajemen usaha, koperasi, lalu kemudian ada rasa takut dan minder, tuh supportnya itu seperti apa mungkin Pak Basirul? Untuk Pak Hendri, apakah koperasinya sudah berbadan hukum? Belum. Kantornya sudah ada nggih? Atau masih sifatnya masih kelompok nggih? Oh nggih. Jadi kan kalau misalnya itu masih kelompok, nanti ini kita catat, kita sampaikan kepada Kabid Koperasi bagaimana supaya nanti paling enggak difasilitasi atau diinformasikan bagaimana kalau misalnya mau dibentuk sebuah koperasi yang pertama. Kemudian yang kedua, memang
pelatihan-pelatihan karena kami juga baru pada tahun ini di Disdakop UKM Kabupaten Magelang, dan di tahun ini kan kebetulan ada pandemi COVID itu loh Bapak. Jadi kita tidak ada kegiatan pelatihan itu. Jadi kalaupun ada kita kegiatan provinsi yang mungkin kita hanya menerima. Jadi paling enggak dari setelah ada informasi ini, nanti misalnya kegiatan pelatihan itu diadakan oleh Disdakop, kami akan informasikan kepada kepada Bapak dan Ibu disabilitas yang misalnya mungkin bisa diikuti, baik itu misalnya pelatihan tentang kewirausahaan, tentang pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Jadi nanti akan kita informasikan, dan mungkin kalau ada karya yang sudah itu mungkin bisa coba paling enggak di Disdakop, misalnya itu bentuknya kerajinan tangan atau itu bisa bisa diinformasikan, dan mungkin contoh bisa diberikan ke Disdakop supaya paling enggak nanti kalau ada kesempatan mengikuti misalnya pameran atau misalnya ada kesempatan atau bisa kita hubungi. Jadi gitu, insya Allah kita catat, kemudian nanti kita sampaikan kepada yang membidangi secara langsung. Bila mana ada kesempatan pelatihan, ada kesempatan pameran, ada kesempatan apapun, itu bisa kita informasikan. Minimal paling enggak kita informasikan dulu. Terlepas kemudian nanti bisa ikut atau tidak, kan itu nanti bisa dikomunikasikan, tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ngatur Pak, matur suwun.